Kamar ada kelihatan itu. Warga berupaya mengejar dua pelaku yang hendak mencuri motor terparkir di depan rumah Jalan Cibadak, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Keduanya mencoba kabur namun tak berkutik lantaran dikepung warga di ujung gang permukiman hingga menjadi bulan. Inilah detik-detik penangkapan seorang bandar sabu feri oleh Direserse Narkoba Polda Sumatera Selatan di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Penangkapan ini berjalan dramatis. Pelaku yang tengah mengendarai motor langsung disergap tim narkoba Polda Sumsel. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata pelaku menyimpan sabu di dalam kantong plastik seberat 1 kg. Untuk mengelabuhi petugas, pelaku sempat mengaku kepada petugas dirinya hanya disuruh seseorang untuk membawa barang tersebut. Menurut Direserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Yuliana Perdana mengatakan penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan polisi setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di kawasan tersebut. Untuk menembus kejaringan pengedar yang berlapis-lapis, polisi yang melakukan penyamaran sempat mengalami kesulitan, namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Penyelidikan, kemudian melakukan undercover buy, menyamar sebagai pembeli. Kemudian setelah dipantau dulu dipantau 2-3 hari, kemudian pada Kamis 2 April 1445 terjadilah kita bisa masuk ke dalam jaringan saudara tersangka FEB. FEB ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumsel. Pelaku akan dikenakan hukuman sangat berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ayus melaporkan. Inilah aksi pelaku pencurian sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat yang terekam CCTV. Sedikitnya 3 buah sepeda motor yang terparkir di dalam gang Mawar, Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat menjadi sasaran pelaku. Namun hanya 1 sepeda motor yang berada paling belakang berhasil dibawa kabur. Warga yang mengetahui aksi pencurian ini melakukan perburuan dan mencoba menangkap pelaku. Namun naas, pelaku sempat melukai ojek online yang meringkusnya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Warga semakin brutal dan menghakimi pelaku hingga babak belur. Satu bulan itu dia Batu gini gede-gede. oh di ini juga pakai batu. Ditimpa-timpa, ditendang, diinjek. Saya sendiri yang narik-narik orang itu. Jangan Pak, jangan. Saya sampai nggak keluar air mata nangisnya saya. Pelaku yang sempat mendapat perawatan medis di RSUD Cengkareng, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Petugas kepolisian sektor Cengkareng membawa pelaku ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Syifa Hanifa, inilah Buletin News Pagi selengkapnya. Terpergok saat beraksi, 2 pencuri sepeda motor yang membawa airsoft gun jenis pistol ditangkap dan dikeroyok massa di Koja, Jakarta Utara. Dalam kondisi kritis, nyawa kedua pelaku diselamatkan petugas kepolisian dari amukan massa. Kamar ada kelihatan itu. Warga berupaya mengejar dua pelaku yang hendak mencuri motor terparkir di depan rumah Jalan Cibadak, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Keduanya mencoba kabur namun tak berkutik lantaran dikepung warga di ujung gang permukiman hingga menjadi bulan-bulanan. Amarah warga tak terbendung
saat mendapati pelaku membawa airsoft gun dan senjata tajam. Polisi sempat kewalahan saat mengamankan kedua pelaku yang babak belur untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Itu motornya sempat dibawa atau gimana? Enggak, sempat nyala, tapi dia nggak keburu karena udah diteriakin. Karena udah dipantau, dia udah masuk ke rumah warga. Terus, tapi karena ada mbah di depan, dia nggak jadi dari plat. Teman dia di motornya dibongkar, ada 3 pisau atau 4 pisau gitu ya. Terduga pelaku ini ditangkap oleh massa bersama-sama dan terjadi tindakan hakim oleh massa. Kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor dan baru bebas dari penjara tahun lalu. Polisi menyita airsoft gun dan senjata tajam milik pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang penjual nasi goreng di Kota Bandar Lampung berhasil mengagalkan upaya pencurian motor di depan tempatnya berdagang. Satu pelaku yang merupakan residivis kasus pencabulan diamankan dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Seorang pelaku pencurian sepeda motor ditangkap warga usai kepergok penjual nasi goreng saat beraksi di Jalan Tirtayasa, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku berinisial AF nyaris menjadi bulan-bulanan masa sebelum diamankan petugas. Aksinya dilakukan dengan menyasar motor milik penjual nasi goreng yang diparkir di lapaknya berdagang. Saat itu korban yang mendengar suara mencurigakan langsung keluar dan mendapati motornya tengah dimundurkan oleh pelaku dengan kondisi mesin sudah menyala. Tanpa menunggu lama, korban langsung mengejar dan bergelut dengan pelaku sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan membantu mengamankan salah satu pelaku, sementara rekan pelaku berhasil kabur. Polisi menyebut tersangka AF merupakan residivis kasus pencabulan yang merupakan anggota komplotan curanmor lebih dari 2 orang. Sama dengan modus sebelumnya, ini mereka melakukan hunting, lihat tempat parkir yang kira-kira mudah untuk mereka datangi, mudah untuk dilakukan pencurian, ada yang mengawasi, ada yang melakukan. Komplotan ini sering berganti-ganti, kadang si A dengan si B, kadang si A dengan si C. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku lain. Sementara tersangka AF terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Sragen, Jawa Tengah meninggal dunia setelah diduga saling ejek dan berkelahi dengan sesama temannya di lingkungan sekolah. Korban ditemukan tak bernyawa di area kamar mandi sekolah. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Peristiwa tragis terjadi di sebuah SMP negeri Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seorang pelajar berusia 16 tahun ditemukan tewas setelah diduga terlibat perkelahian dengan teman satu sekolahnya. Korban sempat mendapatkan penanganan medis di puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Kejadian ini dilaporkan sekitar pukul 12 siang. Suasana sekolah yang semula tenang mendadak panik setelah korban ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi sekolah. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan tentang kematian korban. Proses penanganan ini dilakukan dengan mengedepankan perlindungan anak, mengingat pihak-pihak yang terlibat masih di bawah umur. Ya, saya melakukan penyelidikan dulu. Ini masih kita menindaklanjuti terkait dengan laporan yang ada. Ya, saya dengan Pak Kapolsek sedang melakukan langkah-langkah penyelidikan, ya. Sementara itu, Dinas Pendidikan setempat melalui Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP, Yuni Susilowati membenarkan kejadian tersebut. Namun pihaknya masih menunggu laporan resmi dari pihak sekolah dan kepolisian. Tidak ada unsur dari Bapak Ibu guru karena mereka juga ini sedang ada proses TKA, kemudian juga sedang proses pembelajaran modern. Jadi kami juga tadi tanya kronologinya seperti apa, bagaimana itu mereka semua juga belum tahu. Hingga kini, jenazah korban masih dalam pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
Seorang pria tewas usai ditikam dengan senjata tajam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peristiwa berdarah ini dipicu percekcokan saat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Dila, korban penikaman yang terlihat memegang lehernya yang terluka parah di Jalan Panglima Batur, Banjarmasin Utara. Melihat korban yang bersimbah darah, warga serta teman korban berdatangan memberikan pertolongan. Namun naas, sebelum mendapatkan penanganan medis, nyawa korban tidak tertolong. 2 hari pasca kejadian, tim gabungan kepolisian berhasil membekuk pelaku RS yang sempat kabur dan bersembunyi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penyelidikan, insiden berawal dari pertengkaran antara korban dan pelaku. Situasi memanas saat pelaku dalam pengaruh minuman keras hingga emosi tak terkendali. Percecokan dipicu ucapan korban yang menyulut kemarahan pelaku yang kemudian berujung pada aksi penikaman mematikan. Saling kenal. Jadi saling kenal, mereka duduk bersama, ya mungkin dalam kondisi mabuk itu ada perdebatan yang memancing si pelaku melakukan penganiayaan sampai meninggal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Suhardian Ayus melaporkan. Demi membelikan sepeda motor untuk sang kekasih, seorang pemuda di Kabupaten Siak Riau tega membunuh neneknya yang berusia 77 tahun. Pelaku menghabisi nyawa korban demi menguasai harta benda milik korban. Polres Siak berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap nenek di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Riau. Pelaku yang merupakan cucu korban berhasil ditangkap kurang dari 10 jam setelah laporan diterima polisi. Pembunuhan dilakukan saat korban baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib. Pelaku langsung menyerang menggunakan parang hingga korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, pelaku membawa kabur uang tunai sekitar 15 juta rupiah, perhiasan emas, serta ponsel milik korban. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli motor yang akan diberikan kepada kekasihnya. Adapun yang menjadi motif tersangka, bahwa tersangka ingin menguasai harta korban untuk bisa dapat membeli sepeda motor yang diminta oleh pacarnya. Tersangka ini dimintai pacarnya untuk dapat dibelikan sepeda motor sehingga gelap mata. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.